Ketika kita berbicara tentang kolonialisme dan imperialisme, maka kita harus tahu apa yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu. Jadi tidak aja kita memikirkan penjajahan saja, tetapi kita lihat kronologis bagaimana proses penjajah itu datang ke Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan latar belakang dan seterusnya. Cuma ini saya ingatkan sekilas tentang hal itu. Yang pertama datang adalah Portugis, nanti 1511 datang ke Malaka dan ke Maluku 1512. Kemudian disusul oleh Spanyol tahun 1521. Mereka ketemu dua-duanya di Maluku, tetapi kemudian nanti ada perang di antara mereka dan juga mereka minta dukungan dengan kerajaan setempat. Tetapi akhirnya kesepakatan itu dari perjanjian itu, Spanyol harus ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku. Ketika Portugis masih di Maluku, juga mulai berdatangan bangsa-bangsa Eropa yang lain. Di sini adalah para pedagang. Saya bilangnya para pedagang. Jadi pedagang Belanda, ada juga pedagang Inggris sebenarnya. Tetapi nanti yang akhirnya berkuasa itu adalah kongsi dagangnya Belanda, VOC. Inilah yang akan berkuasa di sana. Nah, dia berkuasa tahun 1602 sampai 1799. Akan saya terangkan bagaimana dia kebijakan-kebijakannya di situ. Nah, setelah VOC, nanti dia bangkrut, digantikan langsung oleh pemerintah Belanda. Kalau tadi di kongsi dagang, ini Belandanya langsung turun tangan. Dia berkuasa tahun 1799 sampai 1806. Sedangkan di Belanda sendiri terjadi pergolakan di mana Belanda dikuasai oleh Prancis. Karena Belanda dikuasai oleh Prancis, maka diutuslah seorang Belanda. Dia orang Belanda perwakilan Prancis ke Indonesia. Namanya Herman William Daendels. Dia ngapain aja sih? Apa kebijakannya juga akan saya paparkan di situ. Nah, yang pasti dia di Indonesia itu dari tahun 1806 sampai 1811. Itu Herman William Daendels. Nah, satu tugas dia yang paling utama adalah mempertahankan Jawa dari Inggris. Tetapi nanti akhirnya Inggris bisa juga akhirnya datang dan berkuasa di Indonesia. Buktinya di tahun 1811 sampai 1816 Sir Thomas Stamford Raffles berkuasa mewakili Inggris di Indonesia, dan dia juga punya kebijakan-kebijakan selama dia berkuasa di Indonesia. Nanti bisa kamu simak. Nah, ada perjanjian di Eropa sana yang akhirnya menyebabkan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Inggris pulang, begitu ya. Kalau masalah Inggris akhirnya ke India. Kalau kamu ingat, India adalah salah satu jajahan Inggris. Nah, ada hubungan di situ. Yang pasti Indonesia di sini dijajah oleh Belanda. Belanda berkuasa di Indonesia tahun 1816 sampai 1942. Tetapi di masa inilah namanya muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional, Budi Utomo dan sebagainya. Kita bahas ini di materi PPKN. Cuma saya mau mengingatkan kalian, ada ini gitu loh, di masa inilah. Tetapi kemudian ada Perang Dunia II 1939, 1939 ya. Di sini salah satu pemainnya adalah Jepang, dan dia waktu itu termasuk awal-awal perang ini mereka pihak pemenang. Dan salah satunya adalah dia datang ke Indonesia tepatnya di tahun 1942, dan berkuasalah Jepang sampai 1945 dengan segala kebijakan-kebijakannya. Intinya saya menampilkan ini untuk mereview, nanti mengarahkan pemikiran kalian tentang apa yang akan saya jelaskan di situ. Itu tujuan saya. Jadi ini adalah kronologisnya. Pemaparan lebih luasnya akan ada di slide-slide yang saya tayangkan. Harapan saya kalian bisa mengerti.
perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari penjelajahan dari bangsa Spanyol. Di sini ada Christopher Columbus yang terkenal sebagai penjelajahnya. Kemudian ada Ferdinand de Magalhães, Juan Sebastian de Elcano, dan juga ada penjelajah dari Portugal atau Portugis Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso Albuquerque. Nah, selain itu diikuti nanti oleh penjelajah bangsa Belanda. Di sini salah satunya adalah Cornelis de Houtman. Dia adalah seorang penjelajah dari Belanda. Atau dari Inggris ada juga namanya Sir Francis Drake. Ini adalah penjelajah dari bangsa Eropa yang terkenal pada saat itu, di mana mereka adalah orang-orang, terutama Portugis dan Spanyol ini adalah yang akan mulai membuka jalan penjelajahan ke daerah timur. Daerah timur di sini adalah daerah Asia, jadi mereka dari Eropa. Nah, selain itu juga di sini saya tampilkan gambar Ratu Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau. Dia adalah pemimpin atau ratunya Belanda. Kalau sekarang seperti Ratu Elizabeth gitu ya di Inggris. Nah, dialah nanti yang membawahi dan memerintahkan beberapa kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, kemudian ini ada Peter Both. Peter Both ini adalah Gubernur VOC pertama. Kemudian ada Peterson Koen, dia adalah Gubernur VOC nanti yang memindahkan dari daerah Maluku ke Jawa, ke Batavia. Batavia yang nanti menjadi Jayakarta, sekarang dikenal dengan Jakarta. Kemudian ada di sini tokoh Herman William Daendels. Dia adalah utusan Prancis orang Belanda yang nanti berkuasa di Indonesia. Nanti akan dibahas apa saja kebijakan-kebijakannya. Kemudian ini Johannes van den Bosch. Ini terkenal dengan namanya, dia adalah pelopor, dia adalah yang punya ide tentang kultur stem cell atau tanam paksa. Kemudian ada juga nanti adalah seorang tokoh Van der Kaplan. Ini juga adalah penguasa ini pada zaman penjajahan Belanda. Dia bukan VOC tapi pemerintah perwakilan pemerintah Belanda. Nah, kemudian ada lagi di sini Sir Thomas Stamford Raffles. Dia adalah pemimpin di Indonesia yang mewakili Inggris pada waktu itu. Ini adalah wajah-wajah penguasa yang pernah berkuasa di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kondisi Indonesia zaman penjajahan. Di sini saya akan membahas 3, ada VOC dengan ini tadi gubernurnya, kemudian ada kerja paksa atau dikenal dengan Rodi zaman Herman William Daendels, ada sistem sewa tanah atau land rent system zaman Sir Thomas Stamford Raffles, kemudian ada tanam paksa atau kultur stem cell zaman Van den Bosch atau pemrakarsanya atau yang mencetuskan itu adalah Van den Bosch. Kenapa ada tanam paksa, bagaimana sistem sewa tanah, apa saja yang dilaksanakan kerja Rodi di sini. Kemudian VOC itu apa saja sih kebijakannya. Nah, ini yang akan dibahas full seputar 4 hal ini. Kita lanjutkan VOC, Kongsi Dagang Belanda, yang berdiri pada 20 Maret 1602 dan nanti berakhir tanggal 31 Desember 1799. VOC secara umum kebijakannya di sini menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng, melakukan politik divide et impera atau adu domba. Adu domba itu maksudnya
orang Indonesia, sesama orang Indonesia, mereka buat jadi berantem. Itu DPR Impera. Kemudian mengangkat seorang gubernur jenderal untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan, yaitu tadi ada gubernur Peter Bot, Peterson Pun dan sebagainya. Kemudian mempraktekkan hak oktroy. Hak oktroy ini dikenal dengan hak istimewa karena ini hampir sama dengan hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Padahal mereka posisinya di sini hanya kongsi dagang atau perkumpulan para pedagang. Hak itu seperti hak monopoli, hak untuk mencetak uang, hak mendirikan benteng, hak melakukan perjanjian dan membentuk pasukan tentara. Segitu istimewanya VOC sehingga mereka punya hak ini. Kemudian kebijakan VOC secara umum untuk membangun markas di Batavia, dipindahkan dari pangkalan sebelumnya di Banten dan Ambon. Kemudian melakukan pelayaran hongi atau hongi tahten yang menjadi suatu peristiwa perampasan. Maksudnya dalam kegiatan pelayaran ini mereka melakukan perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan bagi rakyat Maluku. Kemudian kebijakannya lagi adalah hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan yang ada. Awalnya rempah-rempah ini begitu jadi primadona, tetapi supaya harganya tetap stabil, jadi harus ada yang sebagian dimusnahkan seperti itu. Kemudian adalah kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas. Selain itu kebijakannya itu adalah monopoli perdagangan pala di Hindia dengan cara brutal seperti peristiwa pembantaian Banda di tahun 1621. Nah, dari VOC berkuasa itu, VOC nanti banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah Belanda. Tetapi akhirnya VOC ini sendiri akan hancur, akan bubar, bahkan meninggalkan utang yang begitu besar. Mau tidak mau nanti VOC ini harus diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, apa saja penyebabnya? Ada di sini banyaknya korupsi para pegawai VOC, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan VOC sebagai dampak dari peperangan di Nusantara. Kemudian persaingan yang ketat dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagangnya Inggris atau kongsi dagang Eropa lainnya. Kemudian rakyat Indonesia yang tidak lagi mampu membeli barang Belanda. Jadi di sini kan mereka disuruh membeli, menjual dengan harga yang begitu murah sehingga orang Indonesia lama-lama kan sudah gak mampu gitu. Kemudian terjadinya perdagangan gelap. Itu adalah penyebab akhirnya hancurnya VOC yang terkenal dengan hak oktroy, hak istimewa tadi, yang awalnya begitu menguntungkan, lama-lama ternyata sangat merugikan, bahkan meninggalkan utang. VOC, setelah VOC nanti sempat Belanda sekitar berapa tahun, tetapi akhirnya nanti dilanjutkan oleh namanya Herman William Dendels. Herman William Dendels terkenal dengan jalan pos, dibilang jalan pos. Kalau dulu itu dibilangnya ini bahasa Belandanya, The Groot Postweg. Ini bahasa Belanda sebenarnya. Mohon maaf kalau pelafalan saya salah. Ini bahasa Indonesia adalah jalan pos. Kok dibilang jalan pos ya? Jadi begini ini pembangunan jalan ini tujuannya supaya ini adalah pos. Kalau kamu pernah melakukan kegiatan camping atau apa, kamu tahu kan artinya ada pos. Nah, jadi itu menghubungkan ada satu tempat dengan tempat lain. Untuk apa mereka dihubungkan seperti itu? Karena zaman Herman William Dendels ini tugas dia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari tangan Inggris. Jadi supaya koordinasinya itu bagus, maka dibangunlah jalan Anyer sampai nanti Panarukan, dari Banten sampai nanti Jawa Timur. Nah, kamu bayangkan begini, sejauh ini
Dan bagaimana di sini dibilang ini adalah kerja paksa? Kenapa dibilang kerja paksa atau kerja rodi? Ya, karena mereka itu bekerja tanpa dibayar. Mereka bekerja tanpa diberikan makan yang layak. Sedangkan pekerjaan mereka, kalau kamu lihat di sini, mereka membuka hutan jadi jalan. Nah, kalau ibaratnya kalau sekarang tuh jalan tol gitu. Nah, ini juga ada fotonya. Saya bilang tadi ini ada kenapa ini dibangun. Ini ada tujuannya supaya Jawa bisa dipertahankan, tidak jatuh ke tangan Inggris. Itu maksud saya. Selain kerja paksa yang pembangunan ini, ada juga yang lain. Pembangunan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, pembangunan pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, pembangunan benteng-benteng pertahanan, perbudakan di berbagai perusahaan tambang dan perkebunan. Jadi bukan hanya seperti pembangunan jalan, tetapi juga ada pemaksaan kerja lainnya. Cuma yang paling terkenal ini adalah Anyer Panarukan ini, karena ini memakan korban yang sangat banyak. Bahkan kadang-kadang katanya saking banyaknya dan mereka capek dan tidak makan, mayatnya itu bahkan dimakamkan aja di sekitar jalan itu gitu loh. Karena saking istilahnya kejar target. Jika kita mengenal yang namanya bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, itu adalah sumbangsih dari seorang gubernur jenderal Inggris waktu itu yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Kalau kita mengenal dari dia, kebijakannya itu adalah sistem sewa tanah, tetapi salah satu sumbangsinya adalah bunga Rafflesia arnoldi, ataupun ada namanya Kebun Raya Bogor, ataupun dia adalah orang pertama yang menuliskan tentang sejarah Jawa, History of Java. Itu adalah karya dari Sir Thomas Stamford Raffles yang pernah jadi pemimpin di Indonesia. Cuma selain itu ada kebijakan yang terkenal adalah sistem sewa tanah atau land rent system, di mana ketentuan dari sistem ini adalah pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Itu dia sebenarnya ketentuan-ketentuannya. Nah, tetapi sistem ini akhirnya gagal. Kenapa gagal? Pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama, ya, seperti itu. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. Kemudian, keterbatasan jumlah pegawai, bayangkan saja pegawainya ada berapa, Indonesia seluas apa, kan begitu. Nah, kemudian masyarakat desa belum mengenal sistem uang, ya. Kamu bayangkan ya, zaman ini mungkin mereka masih sistem yang dulu ya, zaman uang seperti uang rupiah sekarang itu baru nanti di zaman kemerdekaan. Sebelumnya pakai apa ya, zaman kerajaan kamu bisa lihat sendiri lah, apakah koin emas ataukah apa begitu. Jadi di sini penduduk belum mengenal sistem uang. Dan zaman Raffles ini pun akhirnya nanti berakhir tahun 1816 karena nanti dia digantikan oleh pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda nanti pada dasarnya Belanda ketika berkuasa di Indonesia menggantikan Inggris atau Sir Thomas Stamford Raffles. Kondisi Belanda itu berada di saat kas negaranya benar-benar kosong. Kenapa kosong? Ya, kenapa? Nah, di sini saya bilang latar belakang kenapa muncul tanam paksa, ya. Apa latar belakang? Apa penyebabnya? Di sini kamu bisa lihat Belanda kasnya kosong. Kenapa kasnya kosong? Menghadapi perang Diponegoro, perang kemerdekaan Belgia yang melibatkan mereka, tentunya di sini Belgia ke Eropa sana. Nah, sehingga mereka sendiri tuh uang negaranya tuh nggak ada. Jadi mereka harus muter
putar kepala gimana caranya supaya uang itu dapat ada. Nah, apalah muncullah ide dari seorang Van den Bosch yang dia mengatakan buatlah sistem tanam paksa. Kenapa dibilang tanam paksa atau kultur stelsel? Karena rakyat di sini menanam dengan terpaksa, menanam apa yang sesuai keinginannya mereka Belanda di sini. Jadi bukan sesuai keinginan rakyat. Disinilah dia disebut terpaksa. Ini ada beberapa aturan dari sistem tanam paksa. Pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanah yang ditanami. Yang kedua, bebas tanah yang ditanami tadi itu bebas pajak, karena toh hasilnya kan diserahkan kepada Belanda. Seperti itu. Kemudian rakyat yang tidak punya tanah, kalau dia tidak punya tanah, jadi dia ganti dengan bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun dari setahun maksudnya. Kemudian waktu yang untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan aja. Itu ketentuannya, hanya 3 bulan. Kemudian kelebihan hasil produksi pertanian, jadi hasil tadi nanam itu dikembalikan kepada rakyat. Nah, ketentuannya begitu. Kemudian kerusakan atau kerugian akibat gagal panen bukan kesalahan si petaninya, tetapi seperti bencana alam, gangguan hama, itu tanggungan pemerintah, ketentuannya begitu. Kemudian penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa diserahkan kepada kepala desa. Disinilah nanti banyak celah yang membuat sistem ini begitu bobrok, begitu menyedihkan, begitu merugikan bangsa Indonesia. Kita lihat nanti di sini beberapa penyelewengan. Kalau aturannya tadi masih ada yang sedikit terlihat positif, tetapi pelaksanaannya lihat. 1. Tanah yang harusnya diserahkan rakyat cenderung melebihi ketentuan 1/5. Kemudian tanah yang ditanami wajib pajak tetap ditarik pajak, kan katanya nggak kena pajak, tapi ternyata masih kena pajak walaupun isinya diserahkan gitu loh. Udah isinya diserahkan tetap kena pajak, padahal ketentuannya tidak. Kemudian rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 per tahun, ya. Kemudian kelebihan, nah tadi kelebihan kan dibilang ke rakyat, kenyataannya ternyata itu tidak dikembalikan, diambil aja begitu. Targetnya 4 karung, dapat 10 karung, 10 karungnya diangkut, padahal ketentuannya tidak, kelebihannya kembali ke rakyat, kan begitu dibilang ketentuannya. Kemudian jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung petani, katanya kan ditanggung pemerintah, tidak ditanggung petani. Jadi bertolak belakang sekali. Nah, jadi akhirnya bisa kita lihat dampak tanam paksa. Di sini ada positif, tetapi kita lihat dulu negatifnya ya. Negatif, lahan sawah dan lahan milik orang yang tidak dirawat dengan baik. Jadi gini, dia fokus untuk menanam. Jadi buat dia sendiri udah tidak kegarap. Itu maksudnya. Jadi dia fokus ke tanaman paksa tadi. Jadi dia untuk dirinya sendiri dan keluarganya sudah terlupakan, bahkan nggak ketanam begitu. Kemudian beban hidup manusia menjadi semakin sulit karena harus menyerahkan sebagian tanah dan tanaman mereka, termasuk membayar pajak, kerja paksa, dan risiko gagal panen. Kemudian orang-orang kan karena dipaksa tadi ya, berada di bawah tekanan fisik dan mental, udah mah capek, belum lagi pikiran, belum lagi ancaman dan sebagainya. Kemudian kegagalan panen tidak dapat mencari nafkah menyebabkan kemiskinan. Gimana punya uang, harus kerja, hasil kerja dikumpulkan, bukan buat dia sendiri, seperti itu. Kemudian masalah wabah penyakit dan kelaparan di mana-mana. Itu tadi rentetannya kamu bisa lihat ya.
Jadi kelaparan di mana-mana, bahkan di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang banyak orang meninggal gitu. Tetapi di samping negatif tadi ada positifnya. Positifnya bagi Indonesia dan bagi Belanda. Bagi Belanda tentunya kegiatan ini sangat-sangat menguntungkan. Bahkan yang tadi latar belakang itu kasnya kosong, akhirnya benar-benar terpenuhi, benar-benar kaya. Kenapa saya bilang begitu? Kita akan lihat selanjutnya dampaknya seperti itu. Ini yang akan nanti membuat akhirnya ada trilogi Van de Vetter atau istilah balas budi. Nah, karena yang tadinya benar-benar gak punya uang, akhirnya punya uang. Tetapi satu sisi ada positifnya bagi Indonesia, terbukanya lapangan pekerjaan, rakyat mulai mengenal tanaman-tanaman baru seperti kopi dan sebagainya, itu kan tanaman-tanaman luar ya. Itu akhirnya kita tahu. Banyak, kalau kita lihat sekarang di Indonesia, banyak tanaman-tanaman yang aslinya bukan dari Indonesia. Itu adalah akibat positif dari tanam paksa, seperti itu. Kalau kamu nanti cari nama-nama tanaman, coba dulu nama latinnya dan itu asalnya mana. Banyak yang bukan dari Indonesia. Karena salah satunya dampak pengaruh ini. Kemudian rakyat mengenal cara menanam yang baik, ya karena memang kan dikondisikan sama mereka. Mereka kan pengetahuannya waktu itu tanaman tanam paksa ya. Ini ada namanya tanaman tahunan, ada tanaman keras, tanaman tahunan seperti tebu, ya, ada nila, kemudian ada tembakau. Kemudian untuk tanaman keras itu seperti kopi, teh kamu tahu lah ya, lada, ya lada, kita yang suka konsumsi lada. Kemudian kina ini adalah untuk obat, dan kayu manis ini kalau kina itu dulu terkenal sebagai obat malaria. Kalau kayu manis itu biasa buat makanan atau penghangat tubuh. Ini adalah minimal yang kurang lebih gambaran-gambaran tanaman yang wajib mereka tanam saat itu.